Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumakfia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan juga nama fasilitator saya, Bapak Muhammad Kusnul Ma'arif dan Ibu Lis Muhsonati. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini saya belum memahami, sehingga saya bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan dan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan mengubah metode pembelajaran dalam pemberian layanan kepada siswa dan lebih menuntun, bukan menuntut. Aksi nyata di kelas implementasi modul 1.1. Saya menerapkan pembelajaran berpihak pada murid. Saya melakukan mendorong pembiasaan baik seperti berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, melakukan layanan bimbingan kelompok, melaksanakan pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, sesuai kemauan dan kenyamanan peserta didik. Pembelajaran menggunakan media Canva setiap tugas produk, lalu hasil produk yang dihasilkan di-share di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Melakukan ice breaking di awal maupun di tengah pembelajaran di kelas untuk meningkatkan konsentrasi, dan tak lupa selalu merefleksikan pembelajaran yang sudah diajarkan. Tahapan perencanaan. Tahapan persiapan berkoordinasi dengan kepala sekolah, membahas apa yang saya lakukan di kelas dalam bentuk aksi nyata saya dalam penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya menyusun rencana dengan meminta pendapat teman sejawat tentang apa yang akan saya lakukan di kelas. Setelah itu, saya membudayakan kebiasaan baik di sekolah seperti dengan menerapkan dan mensupport siswa dalam menyambut siswa ketika pagi hari datang ke sekolah, berdoa bersama sebelum melakukan pelajaran, menanamkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru memberikan dan menanyakan pengetahuan murid di awal pembelajaran. Murid menyampaikan pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis yang diperoleh melalui internet dan sumber lainnya. Guru meminta murid berkolaborasi untuk membuat peta konsep materi Al-Quran dan hadis menggunakan aplikasi Canva atau media lainnya. Tahapan penerapan aksi nyata selanjutnya. Murid sesi pertama berkolaborasi dengan murid. Sesi yang kedua dalam membuat peta konsep menggunakan aplikasi Canva. Guru menuntun murid pada sesi yang pertama untuk berkolaborasi dengan murid. Sesi yang kedua, melalui tautan undangan email di aplikasi Canva, murid bisa berkolaborasi antar kelompok. Murid bisa mengunggah peta konsep melalui media aplikasi Canva sehingga bisa di-share ke publik seperti media sosial lainnya, contohnya Instagram maupun TikTok. Hasil aksi nyata saya menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Murid dapat menghasilkan peta konsep digital dan kontekstual, memberikan informasi yang bermanfaat kepada publik dengan mengupload di media sosial seperti Instagram, YouTube, maupun TikTok. Pembelajaran yang didapat
keberhasilan dan kegagalan dengan aksi nyata adalah guru harus terus melakukan inovasi sesuai kodrat alam dan zaman, dan juga berpihak kepada murid, dan juga harus kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Adapun keberhasilan dan kegagalan dari murid, 80% murid belajar bersama dan dapat bergotong royong dengan sesi yang berbeda. 15% murid belajar dan bergotong royong dengan sesi yang sama. 5% murid belajar individu. Tindak lanjut dari aksi nyata ini, terus melakukan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid dan kolaborasi tugas atau karya murid dengan mata pelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ilyas dan saya merupakan salah satu teman sejawat dari Ibu Makfia. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pembelajaran yang diadakan Makfia di kelas. Menurut saya pribadi, pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Bu Fia sudah mengajarkan tentang bagaimana siswa secara individu maupun berkelompok dapat mengutarakan semua pendapatnya dengan baik. Selain itu, di pembelajaran Bu Fia yang cukup menarik menurut saya, yakni pada saat ice breaking yang dilaksanakan di saat pembelajaran akan dimulai untuk melatih konsentrasi anak-anak, dan juga ice breaking yang dilaksanakan ketika fokus anak-anak sudah mulai hilang. Mungkin itu yang menjadi salah satu yang bisa saya ambil nantinya ketika di pembelajaran saya, yaitu penggunaan ice breaking, dan juga memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk menyalurkan segala apa yang diinginkan. Jadi di sini saya akan menjadi pemeran sebagai guru yang akan mendampingi dan memfasilitasi murid saya ke depannya. Tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai teman yang akan membantu anak-anak untuk berproses dan belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malvin Raditya Sulistioni dari kelas 7A. Kali ini saya akan memberikan testimoni tentang cara mengajar Bu Fia saat di kelas. Bu Fia mengajar ilmu agama saat di kelas. Ajaran yang beliau sampaikan dapat mudah kami terima dan juga sangat asik, tidak membuat kami bosan. Karena di sela-sela pembelajaran, Bu Fia mengajak kami bermain tebak-tebakan. Itu sangat menggugah semangat kami dan sehingga tidak ngantuk. Saat kami melakukan kesalahan, Bu Fia tidak akan memarahi kami, tapi beliau menasihati kami dengan sabar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Salsa Wahyuningsih dari kelas 7D. Di sini saya akan memberikan respon positif ketika mengikuti pembelajaran agama Islam dengan Bu Fia. Saya sangat senang ketika belajar agama Islam bersama Bu Fia, karena ketika pembelajaran kita tidak selalu di kelas, kita bisa di outdoor dan indoor. Dan ketika kita bosan atau mengantuk, pasti akan ada ice breaking oleh Bu Fia. Beliau, ketika kita tidak mengerti pembelajaran, kita bisa langsung bertanya kepada Bu Fia secara individu. Kemudian saat pembelajaran, Bu Fia ketika kita ada salah dalam mengerjakan soal atau apapun itu, beliau tidak akan pernah memberikan sanksi, tapi hanya memberikan nasihat untuk supaya lebih rajin belajar lagi. Bu Fia itu orangnya ceria, dia tidak pemarah, dan beliau baik sekali. Demikian respon positif untuk pembelajaran agama Islam dengan Bu Fia dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.